Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kurnia yang selalu diberikan kepada kita selagi kita masih hidup di atas dunia ini dan di akhirat nanti insyaallah. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya akan selalu disampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah dalam menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita akan senantiasa setia mengikuti sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, sebagai tausiah kita pada hari ini dengan judul bahaya kemunafikan. Dari penelitian para ulama dari Al-Quran dan hadis Nabi, maka akhirnya munafik itu dibagi pada dua jenis. Pertama adalah an-nifaqul asghar, nifak kecil, kemunafikan kecil, atau sering disebut dengan an-nifaqul amali. Yang kedua adalah an-nifaqul akbar, yang disebut dengan nifaq i'tiqadi atau kemunafikan dengan keyakinan. Pertama adalah nifaqul asghar, yang dimaksud dengan nifaq kecil amali adalah seseorang yang tidak menjaga perkara peragama dikala dia sendirian dan selalu menjaga perkara peragama ketika ada orang banyak atau orang ramai. Contoh pelaksanaan ibadah di masjid, sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, mereka semangat melaksanakannya, bahkan sujudnya lama, rukuknya lama karena ada saksian orang banyak. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak menjaga perkara beragama. Contoh ketika dia berada di rumah, jangankan sholat sunat rawatib, qobliyah ba'diyah, sunat tahajud dan sunat duha yang wajib pun kadang-kala terlambat dilaksanakannya. Alasan kenapa? Karena sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, bekerja mengurus anak dan sebagainya. Dan ada yang tidak bekerja rumah tangga, tapi malah sampai di rumah dia nonton sinetron atau main HP sehingga terlalai dalam melaksanakan pelaksanaan ibadah. Ini namanya nifaq amali. Yang kedua adalah nifaq akbar, yang besar i'tiqadiyah, nifaq dengan keyakinan. Contohnya para munafik ketika Rasulullah SAW, orang-orang yang memperlihatkan dia secara muslim tetapi dia menyembunyikan kekafiran. Dia mengaku Islam tetapi bermuka dua, dia seorang munafik. Yukhadi'ullah walazina amanu, mereka menipu Allah tapi mereka kadang beriman. Dia datang para Rasul, dia katakan dia beriman pada Allah, beriman pada Rasul, tapi dia sesungguhnya mencela Rasul, dia memusuhi Rasulullah SAW. Inilah i'tiqadiyah, munafik keyakinan
yang Allah kata dalam Al-Quran, Allah tempatkan dalam neraka yang paling bawah. An-Nisa 145, innal munafikina fidakil asfali minan nar walam tajidalahum nasirah. Sesungguhnya orang munafik itu adalah Allah akan tempatkan dalam neraka yang paling dalam, neraka yang paling bawah. Walan tajidalahum nasiran, tidak seorang pun nanti dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya kenafikan. Mana Nabi katakan, ayatul munafiki salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Orang munafik itu bila dia berkata sering dustanya, ketika dia berjanji sering mungkinnya, dan ketika dia sering dia mengkhianati. Inilah bahayanya munafik ini. Kalau sifat ini ada pada diri seseorang, maka pertama orang tidak percaya kepadanya, tidak disenanginya, dan Allah mencelanya. Kalau dalam rumah tangga ada sifat munafik ini, maka rumah tangga akan krisis, tidak ada kenyamanan, tidak ada keharmonisan, tidak ada kebahagiaan, karena salah satu pasangan adalah bersifat munafik. Apalagi seorang suami ketika dia berdusta pada istrinya satu kali saja, maka selamanya istri akan percaya. Inilah salah satu penyebab hari ini kenapa rumah tangga itu krisis, karena salah satu pasangan itu berbuat munafik. Maka untuk itu mari kita jauhi sebab munafikan ini agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Faqtabiru ya besar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.